Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Visi yang Baru, ditulis oleh Katara Patton. Kisah inspiratif. Suatu hari, saya melangkah memasuki gereja dengan mengenakan kacamata baru. Begitu duduk, saya melihat seorang kawan duduk tepat di seberang lorong. Saya melambai kepada dirinya yang tampak sangat dekat dan jelas. Rasanya saya dapat menyentuhnya meskipun ia duduk beberapa meter jauhnya dari saya. Ketika kami mengobrol sehabis kebaktian, saya baru sadar bahwa ia selalu duduk di bangku yang sama. Kini saya dapat melihatnya dengan lebih jelas berkat penglihatan saya yang sudah diperbarui. Lewat Nabi Yesaya, Allah menyatakan bahwa Dia tahu bangsa Israel yang terjebak dalam tawanan Babel membutuhkan pembaruan dalam penglihatan suatu visi yang baru. Katanya kepada mereka, Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Yesaya 43 ayat 19. Pesan pengharapannya meliputi pengingat bahwa Dia telah menciptakan mereka, menebus mereka, dan akan menyertai mereka. Engkau ini kepunyaanku, katanya menguatkan mereka. Apapun yang Anda hadapi hari ini,
Roh Kudus dapat memberi Anda visi yang lebih baik untuk menggantikan yang telah lalu, sehingga Anda melihat hal-hal baru yang muncul di sekeliling Anda berkat kasih Allah. Dapatkah Anda melihat apa yang dilakukannya di tengah rasa sakit dan tekanan yang Anda alami? Kenakanlah kacamata rohani yang baru, agar kita melihat hal-hal baru yang Allah kerjakan di tengah masa kekeringan yang kita hadapi. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa saja hal baru yang Anda lihat muncul di tengah masa kekeringan yang Anda alami? Bagaimana pembaruan dalam penglihatan dapat menolong Anda berfokus pada sesuatu yang baru, dan tidak lagi pada masa lalu? Hal ini patut kamu ketahui. Nabi Yesaya mengutip bahasa kitab Kejadian dan Keluaran untuk menunjukkan bahwa Allah yang membebaskan umat Israel dari perbudakan sanggup dan akan membawa mereka pulang kembali dari pembuangan. Dalam Yesaya 43 ayat 16-17, Allah mengingatkan umatnya bahwa Dia telah membuka jalan melalui laut untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dia menyatakan, "Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru." Namun, bagaimana Dia membuat sesuatu yang baru itu? Dia menggunakan air, hambatan yang diatasi Allah ketika Dia membelah laut, sebagai sumber berkat untuk membuat jalan baru bagi mereka di padang gurun. Bahkan dunia fauna akan mengalami pembaruan kehidupan yang akan dianugerahkannya kepada umat pilihannya. Kisah-kisah di masa lampau dan karya Allah di masa kini sama-sama menunjukkan satu hal. Tidak ada sesuatu pun, baik laut maupun padang belantara, perbudakan atau pembuangan, yang dapat menghalangi Allah untuk menggenapi janji-Nya. Bacaan firman Tuhan di kitab Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Secara garis besar nas ini menyatakan bahwa kasih Allah terhadap umatnya adalah kekal, bahwa akan ada kelepasan umat yang telah lama menderita di pembungan di Babel. Tuhan akan membuka pengampunan kepada umatnya yang menjadi menderita akibat dosa mereka. Dalam nas ini dinubuatkan bahwa Tuhan akan membuka kehidupan yang baru kepada umatnya dan Tuhan akan dimasyhurkan atas perbuatan kasih-Nya. Bagaimanapun pergolakan politik antar bangsa ketika itu, Tuhan memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan ini. Sehingga nubuat ini sekaligus memberikan penghiburan kepada umatnya untuk tidak berputus asa dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan atas umatnya. Ada dua hal utama yang dapat disaksikan dalam nas ini. 1. Hal-hal yang dahulu, Tuhan telah memperkenalkan diri-Nya dalam perjalanan hidup umat Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, Raja dan yang menciptakan Israel. Dia juga adalah Tuhan yang mencipta, yang membentuk dan menebus umat kepunyaan-Nya. Dalam sejarah perjalanan umat Israel, sudah sangat jelas diperlihatkan Tuhan tentang siapa diri-Nya. Tuhan menuntun umat Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan memberikan mereka jalan melalui laut dan menyuruh para tentara yang gagah beserta dengan kereta kudanya terperangkap di laut. Dengan mengingatkan kembali atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup mereka,
bahwa kasih Tuhan itu adalah kekal kepada umatnya, bahwa Dia adalah Tuhan penebus umat yang telah dipilihnya. 2. Sesuatu yang baru. Dan sekarang, Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru di tengah-tengah kehidupan umatnya, supaya jangan lagi mereka mengingat hal-hal yang dahulu. Artinya, bahwa Tuhan akan berbuat atas umatnya jauh lebih besar dari apa yang telah diperbuat oleh Tuhan sebelumnya. Peristiwa keluaran dari Mesir tidak seberapa besarnya dibandingkan dengan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mengungkapkan bagaimana kedaulatannya atas kehidupan ini untuk memberi kehidupan bagi umatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Dia dapat berbuat apapun untuk melepaskan umatnya dari pembuangan di Babel. Jika mereka jatuh dalam pembuangan di Babel adalah karena dosa pemberontakan mereka kepada Tuhan. Bukan artinya Tuhan melupakan mereka, tetapi itu adalah bentuk kasih Tuhan atas umatnya supaya semakin mendewasakan iman mereka kepada Tuhan. Namun yang pasti, bahwa kasih Tuhan atas umatnya adalah kekal. Maka Tuhan telah merancangkan sesuatu yang besar atas umatnya, yaitu keselamatan yang belum pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. 1 Korintus 2 ayat 9. Keselamatan yang akan membawa umatnya pada persekutuan yang baru kepada Tuhan, yaitu umat Allah pembawa kabar baik. Umat yang akan dibentuk oleh Tuhan itu bukan lagi hanya umat yang menerima, tetapi juga umat yang membawa dan memberitakan keselamatan. Keselamatan yang hendak dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya tidak hanya sebatas kelepasan dari penderitaan jasmaniah dari pembuangan saja, tetapi jauh lebih besar dari situ, bahwa keselamatan itu akan berdampak pada keselamatan bagi seluruh bangsa. Jalan yang akan dibuat oleh Tuhan di padang gurun itu bukan hanya untuk umatnya, tetapi bangsa-bangsa yang lain juga akan ikut berjalan di situ. Sungai-sungai yang dibuat oleh Tuhan di padang belantara tidak hanya berguna bagi umat Israel, tetapi seluruh bangsa akan ikut menikmati air kehidupan yang buat oleh Tuhan. Itulah bangsa yang dijadikan oleh Tuhan, bangsa yang merasakan dan juga yang memberitakan kemasyhuran nama Tuhan. Bangsa yang berjalan di jalan yang dibuat oleh Tuhan, bangsa yang menerima air kehidupan dari Tuhan. Tuhan memiliki rancangan tersendiri atas kehidupan ini. Ia pasti bertindak walaupun manusia menimbang-nimbang kemustahilan. Nubuat ini adalah pengharapan akan datangnya Mesias untuk memberi kelepasan kepada umatnya. Hal inilah yang dapat kita lihat di dalam Yesus Kristus, bahwa Ia telah menggenapi nubuatan ini. Kehidupan baru itu telah dinyatakan, bukan hanya kelepasan kepada umat Israel, tetapi juga kepada seluruh bangsa-bangsa ikut merasakan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang memanggil seluruh bangsa dari kegelapan dosa penderitaan, kesusahan, dan juga kepada berkat penyertaan Tuhan. Firman Tuhan saat ini ingin menyatakan kepada kita bahwa kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Dia tetaplah Allah yang sama yang berkuasa penuh atas kehidupan ini. Namun,
Kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana Tuhan bekerja dan berbuat sesuatu dalam kehidupan ini, tetapi yang pasti bahwa Tuhan punya banyak jalan dan cara menyelamatkan kita, sebab Dia berdaulat atas kehidupan ini. Tuhan ada dan bekerja dalam kehidupan ini untuk menyatakan keadilannya yang penuh dengan pengampunan dan kasih setia. Maka seperti apapun pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan ingin memberikan kita peneguhan untuk tetap yakin akan keselamatan Tuhan dalam menjalani hidup ke depan. Sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus, dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5, berhentilah melihat ke belakang atas air mata yang telah tumpah dan keluh kesah kita selama ini. Tetapi lihatlah ke depan, Tuhan akan menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.